Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi guys. Waduh, ini rambutnya harus dibenerin dulu ya. Gak apa-apa, lanjut. Nah, juga jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker. Nah, ini sudah keren ya. Ini sudah pakai kaos IPS. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama, jadi tentang pentingnya studi kelayakan usaha. Nah, bangsa Indonesia ini teman-teman, juga bangsa dikenal sebagai bangsa berkembang. Tengah dihadapkan dengan masalah kemiskinan yang sangat fatal. Nah, pengangguran yang jumlahnya semakin banyak itu semakin bertambah dari tahun ke tahun. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa pengangguran ini disebabkan oleh pelajar yang sudah menyelesaikan studinya tapi tidak bekerja. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita harus menciptakan lapangan pekerjaan. Kita berkesempatan besar untuk menjadi entrepreneur. Entrepreneur itu teman-teman bukan karena disuruh, bukan karena paksaan, tapi karena dari kesadaran diri kita. Syarat entrepreneur itu sendiri tidak harus ganteng, tidak harus tinggi, tidak harus apa, tapi tentang kesadaran diri kita sendiri. Kita siap memperhitungkan persoalannya, kita siap menanggung resikonya, kita siap dengan semua resikonya. Nah, itu entrepreneur teman-teman. Jadi kita berkesempatan besar untuk memulainya dengan apa? Dengan kesadaran dari diri kita tersendiri. Terima kasih. Hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Melinda Aulia sebagai pemateri kedua akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian studi kelayakan usaha. Yang mana studi kelayakan usaha adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, yang mana aspek itu terdiri dari aspek hukum, sosial ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, sampai dengan aspek manajemen dan keuangannya. Di mana itu semua digunakan untuk dasar penelitian studi dan hasilnya digunakan untuk mengambil sebuah keputusan apakah proyek itu dapat dikerjakan atau bahkan tidak dikerjakan. Mengingat bahwa kondisi akan datang dipenuhi ketidakpastian, maka kita sebagai manusia atau kita sebagai pengusaha harus mempertimbangkan dalam memulai suatu bisnis mengenai studi kelayakan suatu bisnis yang akan dijalankan. Sedangkan studi bisnis kelayakan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan orientasi laba, dan yang kedua berdasarkan orientasi tidak pada laba. Dan juga kita harus meneliti dari berbagai aspek dalam studi kelayakan usaha, yang mana aspek-aspek tersebut digolongkan menjadi dua, yaitu aspek hukum dan yang kedua berdasarkan aspek sosial ekonomi dan budaya. Pengertian dari aspek hukum yaitu menyangkut semua legalitas rencana bisnis yang akan kita laksanakan dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Dan yang kedua yaitu aspek sosial ekonomi dan budaya, yang mana yaitu menyangkut dampak yang diberikan kepada masyarakat sekitar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fadilah sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang langkah-langkah studi kelayakan usaha. Yang pertama yaitu penemuan ide. Agar dapat menghasilkan ide proyek yang dapat menghasilkan produk laku untuk dijual dan menguntungkan, diperlukan penelitian yang terorganisasi dengan baik serta dukungan sumber daya yang memadai. Yang kedua yaitu tahap penelitian. Setelah ide proyek terpilih, dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan metode ilmiah, yaitu mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data, menyimpulkan hasil dan membuat laporan hasil. Selanjutnya yaitu evaluasi, membandingkan sesuatu dengan satu atau lebih standar kriteria yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Dalam evaluasi bisnis yang akan dibandingkan adalah seluruh ongkos yang akan ditimbulkan oleh usulan bisnis serta manfaat atau benefit yang akan diperkirakan diperoleh. Selanjutnya yaitu tahap pengurutan usulan yang layak. Jika terdapat lebih dari satu usulan rencana bisnis yang dianggap layak, perlu dilakukan pemilihan rencana bisnis yang mempunyai skor tertinggi jika dibandingkan dengan usulan lainnya, dengan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu tahap rencana pelaksanaan.
Setelah rencana bisnis dipilih, perlu dibuat rencana kerja pelaksana pembangunan proyek, mulai dari penentuan jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga perencana, ketersediaan dana dan sumber daya lain, serta kesiapan manajemen. Yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan. Dalam realisasi pembangunan proyek diperlukan manajemen proyek. Setelah proyek selesai dikerjakan, tahap selanjutnya adalah melaksanakan operasional bisnis secara rutin, agar selalu bekerja secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan laba perusahaan. Dalam operasional perlu kajian-kajian untuk mengevaluasi bisnis dari fungsi keuangan, pemasaran, produksi, dan operasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam studi kelayakan usaha. Hasil dari suatu studi kelayakan adalah suatu laporan tertulis. Isi laporan kelayakan menyatakan bahwa suatu rencana bisnis layak atau tidak direalisasikan. Studi kelayakan bisa digunakan oleh pihak-pihak yang mengkaji ulang untuk ikut serta dalam menyetujui atau menolak kelayakan laporan tadi sesuai dengan kepentingannya. Kemungkinan terjadinya suatu studi kelayakan yang telah dinyatakan layak ternyata pada akhirnya tak tercapai. Hal ini bisa disebabkan oleh pengambilan keputusan akhir yang menolak karena adanya intervensi dari pihak lain, merasa beberapa dari kepentingan yang disertakan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, perusahaan harus hati-hati dalam menyediakan analisis kelayakan karena kelangsungan suatu bisnis melibatkan banyak faktor sehingga diperlukan penjabaran yang terperinci dan dalam sehingga dapat memberikan informasi yang mendukung keputusan akhir. Banyak faktor yang mengakibatkan suatu bisnis ternyata kemudian menjadi tidak menguntungkan atau gagal karena terjadi berbagai kesalahan. Bisnis yang teliti dalam studi kelayakan bisa berbentuk bisnis besar seperti pengembangan bisnis atau hanya bisnis sederhana seperti membuka usaha servis motor. Semakin besar bisnis yang dijalankan, maka semakin besar risiko yang akan dialami. Dampak yang terjadi dapat berupa dampak ekonomi ataupun dampak sosial. Karena itu, ada yang melengkapi studi kelayakan dengan cost and benefit analisis, termasuk di dalamnya social cost and social benefit. Begitulah dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspek lingkungan industri dalam studi kelangsungan usaha. Lingkungan umum adalah suatu lingkungan eksternal, juga organisasi yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luas dan faktor-faktor terhadap pada dasarnya di luar dan terlepas dari operasional perusahaan. B. Lingkungan industri. Industri adalah lingkungan dari eksternal organisasi yang menghasilkan komponen-komponen yang secara normal memiliki yang kreatif, lebih spesifik dan langsung terhadap operasionalisasi perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan usaha. Mungkin sebelumnya di sini ada tiga aspek yang perlu kita ketahui. Aspek yang pertama itu pasar sasaran,
Aspek yang kedua itu segmentasi pasar, yang ketiga itu loyalitas pelanggan. Yang pertama pasar sasaran. Apa sih pasar sasaran itu? Pasar sasaran yaitu sekelompok pembeli yang mempunyai sifat sama yang membuat pasar itu berdiri sendiri. Nah, adanya sekelompok orang dengan ciri-ciri yang sama belum berarti mereka itu membentuk pasar sebagai bukan berarti mereka itu membentuk pasar sasaran. Hanya bila mereka mempunyai ciri-ciri yang sama sebagai pembeli, maka barulah berarti mereka itu membentuk suatu pasar sasaran. Yang kedua ini adalah segmentasi pasar, yang mana segmentasi pasar ini adalah proses di mana pasar itu dibagi menjadi para pelanggan yang terdiri atas orang-orang dengan berbagai kebutuhan dan karakteristik yang sama, yang mana mengarahkan mereka itu untuk merespon tawaran, produk, dan atau jasa dan program pemasaran strategis tertentu dengan cara yang sama. Nah, klarifikasi variabel segmentasi itu berdasarkan ancangan objektif dan subjektif. Yang ketiga, loyalitas pelanggan. Yang mana loyalitas pelanggan ini tuh banyak perusahaan telah melakukan investasi besar-besaran untuk mengerti siapa pelanggan mereka sebenarnya dan langkah-langkah apa yang perlu diterapkan untuk mempengaruhi pelanggan tersebut, sehingga mereka itu tetap setia dan bahkan kontribusi yang diberikan ke perusahaan itu semakin bertambah besar. Tetapi untuk meningkatkan loyalitas pelanggan itu perusahaan tidak hanya perlu memperhatikan faktor-faktor seperti kepuasan dan jumlah pelanggan di Vex saja, tetapi juga perlu memperhatikan kelakuan dan kebutuhan pelanggan yang selalu berubah-ubah. Melalui pendekatan ini, maka diharapkan perusahaan itu dapat menekankan jumlah pelanggan yang di Vex sampai 30%. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari penjelasan aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan usaha. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Tetap setia dan bahkan kontribusi yang diberikan ke perusahaan itu semakin bertambah besar. Tetapi untuk meningkatkan loyalitas pelanggan itu perusahaan tidak hanya perlu memperhatikan faktor-faktor seperti kepuasan dan jumlah pelanggan di Vex saja, tetapi juga perlu memperhatikan kelakuan dan kebutuhan pelanggan yang selalu berubah-ubah. Melalui pendekatan ini, maka diharapkan perusahaan itu dapat menekankan jumlah pelanggan yang di Vex sampai 30%. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari penjelasan aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan usaha. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.